Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Wahyuni, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas tentang teks cerita rakyat. Oh iya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami tentang apa pengertian dari teks cerita rakyat dan juga teks cerpen. Pada kesempatan kali ini izinkan Ibu untuk menjelaskan apa-apa saja materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke materi, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ialah membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari ialah karakteristik pada hikayat dan cerpen. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Baik, kita masuk pada karakteristik hikayat dan cerpen. Pertama adalah tema. Baik, perbedaan pertama terletak pada unsur tema, yang mana kita ketahui bahwa tema adalah gagasan atau ide yang melatar belakangi sebuah cerita. Pada hikayat biasanya tema hanya berkaitan dengan perjuangan seseorang pahlawan hingga akhirnya menjadi seorang raja, mendapatkan permaisuri atau membawa kerajaannya ke masa kejuaraan atau kejayaannya. Jadi bisa dibilang ini mengisahkan tentang masa lampau atau cerita-cerita zaman dulu. Sementara pada cerpen dia lebih kepada relatif atau tidak terbatas pada latar belakang tertentu saja. Nah, yang kedua ialah tokoh. Yang mana tokoh kita dapat ketahui bahwa tokoh merupakan seorang atau seseorang yang diciptakan oleh pengarangnya itu sendiri. Nah, dalam sebuah teks cerita rakyat, biasanya tokoh kita temui seperti tokoh raja, kemudian tokoh si miskin, rakyat jelata, atau tokoh-tokoh yang hidup dari lingkungan kerajaan. Sedangkan pada cerpen biasanya kita temui bahwa tokohnya itu tidak terbatas. Nah, selanjutnya penokohan. Penokohan di sini merupakan penggambaran dari sifat si tokoh, yang mana pada cerita rakyat kadang kita menemukan ada tokoh yang baik, kemudian sudah mutlak menjadi seorang yang baik, dan si penjahat tentunya kan dia seorang penjahat. Namun berbeda juga ketika pada teks cerpen, yang mana teks cerpen ketika si penjahat belum tentu dia juga memiliki sifat yang jahat sepenuhnya, begitupun sebaliknya. Nah, lanjut yaitu adalah alur. Perbedaan hikayat dan cerpen selanjutnya juga terletak pada alur, yang mana alur adalah sebuah rangkaian dari penyajian cerita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa alur itu ada jenis waktunya, alur berbagai, alur maju, kemudian alur mundur, atau alur campuran. Namun pada teks cerita rakyat lebih dominan atau lebih digunakan alur maju, tidak menggunakan alur mundur ataupun alur campuran. Berbeda dengan teks cerpen, kadang menggunakan alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Nah, kita lanjut pada perbedaan selanjutnya, yaitu latar, yang mana kita ketahui bahwa latar ada latar keterangan waktu, latar tempat, latar suasana yang melatar belakangi sebuah cerita. Namun pada hikayat
latar tempat sangat-sangat menonjol. Mengapa? Karena seperti yang Ibu katakan tadi bahwa latarnya itu lebih menonjol pada cerita tentang keistanaan atau istana sentris. Nah, berbeda dengan latar tempat pada teks cerpen yang mana bisa di berbagai tempat seperti kafe misalkan, rumah, atau yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya perbedaan tentang sudut pandang. Nah, tentunya anak-anakku semua mengetahui bahwa sudut pandang dari hikayat dan cerpen tentunya berbeda. Yang mana sudut pandang adalah cara pandang pengarang menempatkan posisinya dalam sebuah cerita. Nah, kita ketahui bahwa dalam sudut pandang itu ada 3. Yang pertama sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga terbatas, dan sudut pandang orang ketiga mana tahu atau serba tahu lah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa sudut pandang pengarang yang berperan sebagai pencerita yang mana tahu tentang semua yang sedang dan akan terjadi dalam sebuah cerita. Pada hikayat, sudut pandang Diaan mana tahu lebih sering digunakan. Terlebih karena pengarangnya biasanya bersifat anonim atau tidak diketahui. Berbeda dengan cerpen. Cerpen lebih kepada sudut pandang orang ketiga atau biasa kita temukan seperti itu. Nah, kita lanjut pada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah gaya bahasa seorang pengarang dalam menggunakan bahasa saat mengungkapkan idenya, gagasannya, perasaannya dalam sebuah cerita. Pada hikayat, gaya bahasa bersifat statis atau mengandung ungkapan klise seperti Alkisah, Syahdan, Hatta, pada suatu hari, dan selain sebagainya, atau mengisahkan tentang kejadian-kejadian masa lampau. Sementara pada cerpen itu lebih cenderung ke dinamis atau mengungkit perkembangan zaman. Misalkan kadang gaya bahasa yang kita temukan, "Hai guys," seperti itu, kutipan-kutipan pada cerpen, atau "Halo bro," seperti itu ya. Kemudian yang terakhir amanat, yang mana amanat ini merupakan moral atau ajaran atau pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Terkadang dalam hikayat atau teks cerita rakyat ini mutlak atau biasanya ditulis secara eksplisit. Kemudian kalau cerpen biasanya tidak bersifat mutlak atau bisa secara eksplisit atau terkandung dalam cenderung implisit atau terkandung dalam teks cerita. Nah, itu itu karakteristik hikayat dan cerpen. Selanjutnya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat atau cerita rakyat. Yang pertama, kita ketahui bahwa hikayat itu terdapat nilai budaya, nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Baik, Ibu coba mulai menjelaskan tentang nilai budaya. Apa sih itu nilai budaya? Nilai budaya itu merupakan konsep-konsep yang dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. Jadi terkadang ini menganut tentang sebuah kultur atau bagaimana caranya kita menghargai tentang sebuah kebudayaan atau adat istiadat seperti itu. Kemudian nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Tentunya di sini anak-anak perlu mengambil nilai pendidikan dari sebuah cerita hikayat atau cerita rakyat, baik cerita rakyat ataupun cerita cerpen ya. Jadi Ibu minta
kedepannya kalian bisa melihat dari nilai pendidikannya juga. Tak lepas dari itu, nilai religius juga berperan penting, di mana nilai religius ini mengikat manusia dengan penciptanya dan seisinya. Jadi saya harap anak-anakku semua tahu tentang betapa pentingnya nilai religius. Nah, kemudian nilai moral. Nilai moral merupakan penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, atau sikap-sikap kita dalam suatu lingkup sosial. Nah, sosial juga, nilai sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dengan antar individu lainnya. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang baik, tentunya kita harus memiliki hubungan atau keterkaitan emosional yang baik juga kepada orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang materi kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.